Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramadana dengan NIM 23021070. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan dalam manajemen dengan dosen pengampu Ibu Risma Dewi, Esos MSP. Saya akan menjelaskan fungsi perencanaan dalam manajemen. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Di sini saya akan menjelaskan perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robin Coulter, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi secara menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua, menurut Gregor Retteri, perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan dan kehendak dicapai selama suatu masa yang akan datang, dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Kaufman, perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan secara sah dan berdaya guna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya perencanaan dalam manajemen. Yang pertama, tujuan menjadi lebih jelas dan terarah. Dengan adanya perencanaan memberikan tujuan yang jelas dan arah bagi sebuah perusahaan sehingga seluruh komponen dalam perusahaan tersebut mengetahui dengan baik tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Perencanaan dapat mengurangi resiko untuk ketidakpastian. Misalnya, manajer akan dipaksa untuk melihat ke depan, mengantisipasi akan perubahan di masa depan dan mengambil respon yang tepat. Dan yang ketiga, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien. Perencanaan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Yang keempat, perencanaan sebagai aktivitas pengawasan. Perencanaan menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam proses pengawasan. Ketika manajer merencanakan sesuatu, mereka akan menetapkan tujuan. Selanjutnya, fungsi perencanaan dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan berfungsi menentukan tujuan serta target perusahaan. Yang kedua, perencanaan berfungsi menyusun strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, perencanaan menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Yang terakhir, perencanaan berfungsi menetapkan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Adapun keuntungan dengan adanya perencanaan, yang pertama, membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Rencana bisnis akan membuat bisnis menjadi lebih fokus dan terarah. Dengan tujuan akan tercapai target yang telah ditetapkan dan bisnis akan berkembang dengan baik. Yang kedua, memprediksi masa depan. Dengan adanya perencanaan dapat memprediksi masa depan perusahaan sehingga memberikan gambaran baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi bisnis atau perusahaan. Yang terakhir, untuk menaikkan level bisnis. Manfaat dari perencanaan bisnis adalah kesempatan menaikkan level bisnis ke tingkat yang lebih atas. Rencana bisnis yang disusun dengan baik akan membawa gairah lebih bagi perkembangan bisnis atau perusahaan. Di dalam perencanaan, adapun kerugiannya. Yang pertama, tugas yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.